hari ini? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Hore! Kita bersyukur karena kasih Tuhan kita bisa beribadah bersama. Kita akan mulaikan ibadah kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih Tuhan, karena cinta Tuhan kepada kami, sehingga pada saat ini kami bisa bersama-sama kembali untuk beribadah, untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, kasih Yesus adalah manis dan indah. Kasih Yesus sungguh luar biasa bagi kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Percaya bahwa kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus lebih tinggi dari langit. Kasih Yesus lebih dalam dari lautan dan juga lebih luas dari samudera. Oke, kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa yang mengasihi kita. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena kasih Tuhan kita bertemu dalam satu tujuan, yaitu memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan bertemu dalam kasih-Nya. Bersukacita semua di
Nah, kita telah bernyanyi dan menyembah Tuhan, dan sekarang kita akan belajar tentang firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, bersekutu di dalam nama-Mu. Kami telah memuji dan menyembah Engkau, dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami tanamkan di dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama tentang membangun karakter berdasarkan kasih. Nah, seberapa pentingkah membangun karakter itu? Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari pengertian karakter. Karakter adalah tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang daripada yang lain. Contohnya, sikap, emosi, kepercayaan, kebiasaan, dan kemauan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan membangun karakter kasih itu? Berdasarkan 1 Korintus 13 ayat 4-7, firman Tuhan berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, teman-teman, kita akan belajar kasih yang secara umum dan terbagi atas 4 bagian, yaitu agape, phileo, storge, dan eros. Nah, hari ini kita khusus membahas tentang kasih agape. Nah, bagaimana sih yang dimaksud dengan kasih agape itu? Mari kita bahas secara bersama-sama. Kasih agape ini merupakan kasih yang tidak menuntut balasan atau sering disebut kasih tanpa pamrih. Kasih agape ini sesungguhnya adalah kasih Allah kepada manusia yang rela berkorban. Mari kita bahas satu persatu. Yang poin pertama, kasih itu sabar. Sabar adalah tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tabah. Hidup ini dihadapinya dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu, dan segala usahanya dijalankannya dengan sabar. Yang kedua, kasih itu murah hati. Kasih yang murah hati adalah suka atau mudah memberi, tidak pelit, penyayang, dan pengasih, suka menolong, serta baik hati. Yang ketiga, kasih itu tidak iri hati. Kasih yang tidak iri hati adalah tidak cemburu ketika keadaan orang lain lebih baik, lebih beruntung, lebih berhasil, atau lebih disukai orang. Yang keempat, kasih itu tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak memegahkan diri atau tidak membanggakan diri. Kasih itu tidak membesar-besarkan diri sendiri yang tidak sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya, kasih itu tidak sombong. Kasih yang tidak sombong adalah kasih yang tidak congkak, tidak menganggap diri lebih hebat secara berlebihan, tidak merendahkan orang lain, tetapi
justru memiliki sifat yang rendah hati. Poin yang keenam, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Membangun karakter selanjutnya yaitu tidak melakukan yang tidak sopan. Sopan adalah sifat yang mengandung arti hormat dan takzim kepada orang lain. Tertib menurut adat yang baik, beradab tentang tingkah lakunya, tutur katanya, pakaiannya, dan sebagainya. Tahu adat, baik budi bahasanya, dan baik kelakuannya. Selanjutnya, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Artinya, tidak mencari kepuasan untuk diri sendiri dan merugikan orang lain. Tetapi, hendaklah kita memiliki jiwa yang besar meskipun dalam keadaan rugi sekalipun. Selanjutnya, kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak pemarah, artinya mampu membahasakan perasaan atau emosi dengan baik, tidak suka bertengkar, suka bergaul, dan suka damai, bijaksana, serta tidak berpikir pendek. Selanjutnya, kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Kasih yang tidak menyimpan kesalahan orang lain artinya tidak dendam, tetapi malah mengampuni dan menyadari bahwa dendam dan pembalasan adalah hanya hak Tuhan semata. Selanjutnya, kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan. Kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tidak bahagia melihat orang lain terluka, tetapi justru berempati, peduli, mendoakan, serta menolong sesuai dengan kemampuan kita. Selanjutnya, kasih itu bertekun dalam segala sesuatu. Apa sih yang dimaksud dengan kasih yang bertekun dalam segala sesuatu? Nah, kasih yang bertekun dalam segala sesuatu artinya orang yang suka berjuang, bukan pemalas. Orang yang tidak mudah menyerah atau putus asa. Orang yang punya daya tahan kuat dalam menghadapi tantangan. Orang yang optimis, bukan pesimis dalam menghadapi hidup ini. Jadi teman-teman, kita telah mendengar dan belajar banyak tentang kasih itu. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki kasih seperti itu. Dan karakter kita harus berdasarkan kasih seperti yang kita pelajari. Seperti sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, harus memiliki sikap yang sopan. Kita harus berbuat baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Bukan pemarah, tidak dendam, suka berlaku adil, dan memiliki iman yang kuat sehingga kita mampu menjalani segala sesuatu dalam hidup ini. Demikian firman Tuhan saat ini, dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar dan sekaligus untuk mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami telah memuji menyembah Engkau dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini setiap hidup kami Tuhan, pakailah kami, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu takut akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian ibadah kita saat ini dan sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.